Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Saudara terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua pada hari ini. Saya mengucapkan selamat pagi buat kita semua yang ada di rumah. Selamat bergabung dalam ibadah kenaikan kita. Jemaat Diosisi Kupang, kita percaya bahwa hari ini kita boleh ada itu karena anugerah Tuhan yang terbaik dalam hidup ini. Amin. Saudara yang ada di rumah, kita sama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan sama-sama menikmati Tuhan di dalam ibadah kita pada hari ini. Baik, kita akan naikkan sebuah pujian bersama. Lord, I lift your name on high. Ya, penuh sukacita ya buat kita semua. I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Mari kita tinggikan nama Tuhan pagi hari ini. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. So glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Mari sekali lagi naikkan pujian ini dari awal. Katakan, Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the grave to the sky, to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name above all other name. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name above all other name. Heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift, come on. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name above all other name. Lord, I lift your name. Lord, I lift your name above all other name. haleluya. Kita berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya, kami tahu Tuhan, Kau penebus kami karena Kau hidup dan berkuasa atas segalanya.
Haleluya, haleluya. Kau penebusku. Haleluya. Yo, yo. Katakan darahnya. Darahnya Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Oh, ku angkat panji. Ku angkat panji, oh, yang telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Come on. Dia hiduplah. Oh, oh. Kau hiduplah, Ku tahu Dia penolongku, Come on. Darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin. Dia angkat dosa deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, Ku yakin, ku yakin, ku yakin. amin. Mari angkat panji buat Tuhan. Ku angkat panji, oh, Dia telah menang atas maut. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku. Kau bebaskanku, ku kan bangkit, Amin. ku kan menari menyambut kerajaan-Mu datang. Oh, Dia penebusku, amin. Dia hidup. Kau yang hidup. Dia penebusku, Kau penebusku. Dia hidup. Katakan sekali lagi, haleluya. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku. Dia penebusku, Hanya Yesus. Dia hidup. Dia penebusku. Haleluya. Dia penebusku, Dia hiduplah. Dia penebusku, Dia hiduplah. Oh, haleluya. Haleluya. Kau penebus kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau sungguh mulia Tuhan. Kau raja di atas segala raja. Kau penguasa atas segalanya Tuhan. Thank you Lord Jesus. Kami sembah Kau Yesus. Mulia, sembah Raja mulia, bagi
Yesus, puji hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Katakan dipuji, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Katakan mulia, 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 mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, kami puji Kau Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, mulia Kau Yesus. Sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia, Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Ya Tuhan, kami percaya Yesus,
Engkau yang telah menang atas maut. Karena begitu besar kasih-Mu buat setiap kami Tuhan. Kau tunjukkan kuasa-Mu Tuhan. Menang atas maut. Buktikan kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kuasa-Mu yang begitu dahsyat. Engkau Raja atas segalanya Tuhan. Raja di atas segala raja. Hanya Kau yang layak terima sembah dan pujian dari setiap kami Tuhan. Makasih Yesus, katakan dipuji. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Segala nama, oh Tuhan di atas segala Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya.
sembah Dia, mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau berkuasa atas segalanya. terima kasih Raja di atas segala raja. Haleluya. Kau nama di atas segala nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes Lord Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala keberadaan hidup kami Tuhan, kami mau katakan Engkau Tuhan yang kami tinggikan di atas segalanya. Engkau Tuhan yang berdaulat di atas segalanya Tuhan. Engkau Tuhan yang punya hidup kami. Engkau Tuhan yang tahu segala yang terbaik buat hidup kami Tuhan. Biarlah kami meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu mengatakan, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Mari saya mengajak kita semua yang ada di rumah, sama-sama naikkan pujian ini. Ku bersyukur padamu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, Atas kasih-Mu kami bermazmur Tuhan, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, sebab Engkau kebenaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu kami percaya Tuhan, ku percaya. oh, Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu
bersama-sama dengan segenap hati kita. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Oh, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Mari sekali lagi katakan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kami mau katakan Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu oh Tuhan, kedahsyatan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Haleluya, haleluya, Jesus, Jesus, kemuliaan-Mu Tuhan di atas segalanya, kasih kebaikan-Mu Tuhan melebihi segalanya Tuhan, kebenaran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan dinyatakan bagi kami, kemuliaan-Mu Tuhan selalu ada bagi kami. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kemuliaan-Mu selalu ada di dalam kami Tuhan. Your good opinion is always on us Lord. Engkau selalu melihat kami dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Bukan karena kami baik, tapi karena Yesus yang baik, yang hari ini menjadi kehidupan kami. Terima kasih buat kehormatan, privilege yang Tuhan berikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik buat kami. Kami masih boleh ada sampai dengan hari ini. Kami masih boleh menikmati kehidupan ini. Kami masih boleh melihat segala sesuatu yang baik. Bahkan di tengah-tengah situasi yang mungkin sedang tidak baik. Tapi kami belajar percaya bahwa di dalam segala hal ada kebaikan Tuhan. Ada anugerah Tuhan. Ada cinta Tuhan. Di dalam setiap apa yang sedang kami jalan dalam hidup ini Tuhan. Aku berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang ada di rumah. Umat-Mu juga boleh menikmati hadirat Tuhan yang sama yang kami nikmati di tempat ini. Karena kami percaya bahwa hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Hadirat Tuhan itu ada di setiap anak-anak-Mu. Hadirat Tuhan ada dalam rumah-Mu, tubuh-Mu. Yaitu setiap pribadi anak-anak-Mu yang saat ini menyembah, meninggikan nama Tuhan. Hadirat Tuhan dinyatakan. Hadirat Tuhan boleh kami rasakan. Dan hadirat Tuhan yang kami rasakan itulah yang memerdekakan setiap kami. Menjadi kekuatan, menjadi pertolongan buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Di hari yang baru ini kami boleh menikmati. Dan kami mau sharing firman Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa hidup kami selain kami perlu makan dan minum secara jasmani, tapi kami juga perlu makanan secara rohani untuk jiwa kami, yaitu firman-Mu Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadikan kami menjadi kepuasan dalam kehidupan kami, sehingga waktu kami puas Tuhan akan pribadi-Mu, kami tahu bahwa kami tidak kekurangan apapun juga Tuhan. Kami tahu bahwa waktu Engkau jadi kepuasan dalam kehidupan kami tahu bahwa kami tidak kekurangan apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kamu dengar firman Tuhan, bicara buat setiap kami, urapi kami dengan anugerah-Mu, hadirat-Mu buat setiap kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Saya mengucapkan shalom, salam sejahtera sekali lagi buat setiap kita. Ya, selamat bergabung bagi yang baru bergabung, baik di rumah saudara ada menikmati hari yang baru. Hari ini adalah hari libur saudara. Kenapa kita libur? Ya, ini adalah tanggal merah. Tanggal merah kenapa? Karena hari ini kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini format kita dari ibadah biasa agak berbeda ya. Kita ada tim PAW kita, hari ini ada Ko David sebagai worship leader kita ya. Kemudian ada Glenn yang main perkusi ya. Dan ada George bass kita, Vina singers kita, dan Kevin yang main gitar, dan Justin ya keyboard yang mengiringi kita. Saya percaya bahwa ya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan itu selalu ada bersama kita. Amin saudara. Ya, kita tidak tergantung, memang kalau kita ada dalam satu ruangan bisa menyembah sama-sama, kita bisa merasakan atmosfernya sama-sama, itu sungguh luar biasa. Tapi kalaupun kita hari ini masih dibatasi oleh ruang dan waktu, kita masih ada aturan-aturan yang membatasi kita dalam beribadah bersama, saudara juga bisa merasakan hadirat Tuhan dimanapun saudara berada ketika saudara memuji dan menyembah Tuhan. Karena saya percaya tubuh kita, hidup kita adalah bait Roh Kudus, tempat kediaman Allah di dalam hidup kita. Amin saudara. Dan kita punya Tuhan yang setia dan Dia tidak pernah tinggalkan kita. Nah saudara, hari ini kita akan melihat satu peristiwa, yaitu kenaikan Tuhan Yesus. Saudara, seberapa penting peristiwa kenaikan Tuhan Yesus itu di dalam iman kekristenan kita saudara.
ya kita hari ini kita akan melihat seberapa pentingnya kenaikan Tuhan dibandingkan semua karya-karya Kristus yang lain. Dan saya mau katakan bahwa semua karya Kristus itu tidak ada yang tidak penting, saudara. Dan itu adalah satu paket, itu adalah satu kesatuan, ya. Dan karya Kristus itu dimulai ketika dia menjadi manusia. Dan karya itu, saudara, itu sudah ada di dalam kekekalan, saudara. Dan saudara tahu bahwa rancangan kekekalan, bahwa rancangan Tuhan cuma satu, untuk menjadi satu dengan saudara dan saya. Rancangan Tuhan itu bukan yang lain, dia tidak mau memilih dia tidak mencari pegawai, dia tidak cari hamba, tapi dia mau menjadi satu dengan kita sebagai anak-anaknya. Ya, ini satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui, sehingga kalau garis benang merahnya seperti itu, kita tahu bahwa kita punya seorang Bapa yang mencintai kita, sehingga apapun yang dia lakukan pasti tujuannya untuk mengasihi saudara dan saya. Amin, saudara. Nah, saudara, mari saya ajak kita membuka firman Tuhan, saudara. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, kita akan melihat peristiwa kebangkitan ini, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, kita akan melihat bagaimana peristiwa waktu Yesus itu naik ke surga, saudara. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan oleh Yesus. Nah, ini Theophilus ini adalah teman daripada tabib Lukas. Memang Lukas ini menulis 2 kitab, yaitu Injil Lukas dan kitab Kisah Para Rasul. Itu ditujukan buat temannya namanya Theophilus, saudara. Saya minta izin ya. Oke, thank you. Nah, kemudian ayat yang kedua dikatakan, sampai pada hari ia terangkat, sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi saudara lihat bahwa di dalam peristiwa, ya, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, jadi setelah Yesus bangkit, dia menampakkan diri beberapa kali. Dan beberapa minggu ini kita belajar tentang peristiwa kebangkitan Tuhan, penampakan diri Tuhan, dan di dalam setiap peristiwa kebangkitan itu ada maknanya, ada arti yang Tuhan mau ajarkan, dan saudara bisa dapatkan kembali, lihat kembali di dalam Facebook kita di DOCC Church. Saudara yang belum ikut like dan follow, saudara, saya juga mau kasih kita suggestion, ya, saudara boleh like dan follow fanpage DOCC Church supaya saudara bisa ikuti setiap khotbah yang ada, setiap postingan-postingan yang ada. Setiap kita akan melakukan live, saudara bisa dapatkan notifikasi di HP saudara, dan saudara tidak ketinggalan, saudara. Dan saudara bisa ikuti, saudara bisa like dan follow, saudara. Saudara bisa dapatkan video-video khotbah yang minggu-minggu lalu, 2 minggu lalu, dan tim pujian penyembahan kita juga ada di situ, saudara, baik hari Rabu maupun hari Minggu. Kita semua muat di fanpage kita DOCC Church, atau di YouTube kita juga ada, saudara. Saudara boleh like dan share juga di situ, saudara. Dan saya percaya hari-hari ini memang, saudara, di zaman media sosial ini semua unlimited, saudara, tanpa batas, saudara. Maksudnya gini, saudara, ya, kita bisa menembus semua tembok-tembok, saudara. Makanya kita mesti punya filter di dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya filter, semua bisa masuk, saudara. Tapi keputusan untuk menerima mana yang baik itu ada dalam hidup kita. Amin, saudara. Hari-hari ini, saudara, tidak ada tembok yang membatasi kita. Saudara mau cari apa saja. Saudara mau cari khotbah dari pendeta siapa saja, saudara. Tidak ada yang batasi, saudara. Saudara tinggal klik YouTube, saudara cari nama pendetanya, saudara dengar khotbahnya. Tapi saudara, kita mesti punya jaring pengaman yang memfilter diri kita. Kita boleh makan apa saja, tetapi kalau makan itu kita rasa ada racunnya, saudara jangan makan terus, saudara. Betul? Jangan sampai kita perut sakit, saudara. Kita harus bisa memfilter pikiran kita, mana yang kita masukkan di dalam jiwa kita. Karena apa yang masuk dalam jiwa kita itu akan menentukan apa yang akan kita alami di dalam setiap area kehidupan kita. Sorry, ini agak keluar sedikit, saudara, ya. Oke, kita kembali ke firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul. Ayat yang ke-4. Pada satu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka,
Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi saudara, ini orang Israel saudara, mereka ini sudah lihat Yesus bangkit, ya. Mereka udah lihat Yesus bangkit, tetapi yang mereka tanyakan kembali apa? Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi saudara, bagi orang Israel, Mesias itu saudara, itu harus bisa memulihkan kerajaan mereka dari penjajahan secara fisik saudara. Makanya sampai hari ini mereka bilang Mesias belum ada. Karena apa? Bagi mereka kalau Mesias itu hadir tidak akan ada lagi perang. Tidak akan ada lagi yang namanya kekacauan. Tidak akan ada yang lagi yang namanya peperangan saudara. Tetapi waktu Yesus hadir perang masih terjadi, ya kekacauan masih terjadi. Apa yang terjadi saudara? Nah, sehingga bagi mereka masih tanya, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawab Yesus, engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit pada waktu itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ayat yang ke-11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri menatap ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah satu peristiwa bagaimana Yesus dia naik ke sorga. Hari ini kita akan melihat beberapa poin, ya, apa yang terjadi ya ketika dia naik ke sorga dan apa dampaknya buat setiap kita orang percaya. Ya, apa dampak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bagi kita orang percaya? Nah, saudara, kita harus tahu bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri, betul? Jadi waktu sebelum dia jadi manusia, dia adalah 100% Allah. Tapi dia bukan manusia. Sebelum dia hadir di bumi, lahir dari kandungan Maria, dia adalah 100% Allah, tapi dia bukan manusia. Tetapi waktu dia memilih untuk lahir menjadi manusia, kenapa dia pilih lahir jadi manusia? Ini adalah karya kelahiran Yesus dan kematian. Karena apa? Karena setiap manusia sudah berdosa dan setiap manusia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Makanya Allah harus menjadi manusia, menjadi sama seperti manusia. Dia lahir dari kandungan manusia dan dia jadi manusia. Waktu dia lahir sebagai manusia, dia 100% adalah Allah, tapi dia juga 100% adalah manusia. Sama seperti kita, punya darah dan daging, punya tubuh warisan Adam. Cuma yang membedakan adalah kalau kita ini ada benih dosa di dalam kita. Ya, karena darah kita mengalir dari Adam. Hanya darah Yesus yang tidak mengalir dari Adam. Darah Yesus itu langsung dari sorga. Benihnya adalah dari sorga, saudara. Nah, tapi dia adalah manusia biasa, punya tubuh dan daging seperti kita. Nah, waktu dia menjalani hidupnya selama 33,5 tahun, dia tidak melakukan dosa, dia tidak berbuat dosa, dia mentaati semua yang manusia tidak bisa taati. Karena apa yang dia lakukan itulah sehingga hari ini saudara, kita bisa jadi orang benar. Kita bisa jadi orang yang dibenarkan. Karena apa? Karena kebenaran yang Yesus kerjakan sebagai manusia, itu yang dianugerahkan buat kita. Kapan itu? Waktu dia naik di atas kayu salib, firman Tuhan berkata, dia yang tidak mengenal dosa, telah dijadikan dosa oleh karena dosa siapa? Dosa kita semua, keturunan Adam, dipindahkan pada Yesus. Dan kebenaran Yesus yang dia lakukan sebagai manusia, itu dianugerahkan kepada kita orang yang percaya. Sehingga kita jadi orang benar. Tapi bukan hanya itu saja saudara. Karya Kristus bukan hanya itu saja.
dia mati, dia bangkit, dia berikan kita status orang benar. Tapi kenapa waktu dia naik, saudara? Saudara tahu kebangkitan Yesus, dia bangkit itu bukan dengan, yang bangkit apa saudara? Saya mau tanya sama saudara, jadi kita renungkan. Yang bangkit itu rohnya atau tubuhnya? Bangkit roh dan tubuhnya, rohnya bangkit, tubuhnya bangkit saudara. Tapi tubuh yang bangkit adalah tubuh kemuliaan, betul saudara? Dan ini yang saya percaya bahwa firman Tuhan berkata, Yesus sebagai yang sulung, yang bangkit dari antara orang mati. Kalau dia dikatakan sebagai yang sulung, berarti ada adik-adiknya, betul? Akan ada yang mengikuti bangkit dari kematian. Siapakah mereka yang akan bangkit dari kematian? Saudara dan saya. Yang bangkit apa saudara? Rohnya saja atau tubuhnya? Dua-dua saudara, saya percaya. Karena apa? Karena hari ini waktu Yesus naik ke sorga, dia bukan naik rohnya saudara. Yang naik, dia naik dengan tubuh kemuliaan. Jadi di sorga hari ini ada seorang manusia yang punya tubuh kemuliaan, yang hari ini ada di sorga, di sebelah kanan Bapa di sorga. Amin saudara. Dan waktu saya renungkan ini memberikan kita sebuah kepastian. Kalau Yesus dia menjadi manusia, dia diberikan tubuh kemuliaan. Artinya kita orang percaya juga, kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh kita. Tubuh kita ini akan diubahkan sama Tuhan. Kita akan dapat satu tubuh yang sama dengan apa yang Yesus punya. Amin saudara. Sebenarnya kita merindukan hal itu saudara. Sebenarnya kita menantikan hal itu. Saya percaya semua kita merindu seperti itu. Saya percaya kita bukan hanya roh yang naik ke sorga dan gentayangan di sorga. Tapi Yesus sudah kasih tahu kita sebuah jalan, dia buka sebuah jalan yang baru. Allah adalah roh, memang sebelum segala sesuatu dia adalah roh. Tapi waktu dia jadi manusia, dia pakai tubuh manusia dan dia ciptakan satu ciptaan yang baru, tubuh yang baru. Dan saya percaya ciptaan yang baru itu bukan hanya roh kita, tapi nanti juga akan sampai pada tubuh kita secara jasmani saudara. Amin saudara. Ini suatu hal yang sangat kita nantikan. Dan firman Tuhan berkata bahwa nanti pada waktu ya sangkakala ditiup, orang yang mati terlebih dahulu dalam Kristus, dia akan dibangkitkan, tubuhnya akan dikasih tubuh yang baru. Kemudian kita kalau kita masih hidup waktu Yesus datang, kita juga akan punya tubuh yang sama. Sebenarnya kita menantikan hal itu terjadi saudara. Amin saudara. Nah saudara, waktu Yesus naik ke sorga, saudara, kalau saya baca di kitab Matius, Yesus itu dalam keadaan memberkati. Tangannya terbuka. Saudara artinya, waktu dia seperti dia sedang memberkati, tiba-tiba dia ditarik naik saudara. Dia ditarik naik sama Bapa. Roh Kudus bawa dia naik. Artinya waktu Yesus itu naik ke surga, tangannya sedang memberkati murid-muridnya. Dengan satu sikap yang sama hari ini, Yesus itu sedang memberkati. Dia sedang memberkati dan selalu memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Tidak ada lagi kutuk, tidak ada lagi penghukuman. Yang dia berikan adalah berkatnya selalu di dalam kehidupan kita. Nah kalau kita melihat saudara, ya apa yang terjadi, saya akan bawa kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-14, kita akan melihat beberapa poin saudara, arti kenaikan Tuhan kita ke sorga. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama. Jangan gelisah hatimu. Sebenarnya kita hari-hari ini sedang gelisah. Apa yang menjadi gelisah dalam hatimu? Ya. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak apa? Banyak tempat tinggal. Jadi saudara, jangan pernah takut kita kehabisan kapling di surga. Tidak perlu bayar DP saudara. Ya. Tidak perlu cicil. Kalau hari ini kita mau beli rumah, mesti ambil cicilan. Tapi kalau rumah kita di sorga, itu sudah tersedia oleh Tuhan. Amin saudara. Hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu.
Sebab aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan apa? Tempat bagimu. Jadi yang pertama, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, menyediakan tempat bagi kita di sorga. Amin saudara. Ini artinya apa saudara? Saudara tahu, sebelum kematian Yesus, semua orang kudus di dalam perjanjian lama, mereka tidak langsung naik ke sorga. Kenapa mereka tidak naik ke sorga? Karena darah Yesus belum tercurah. Karena belum ada karya kematian dan kebangkitan Tuhan. Sehingga apa? Abraham, Daud, ya, tokoh-tokoh yang ada dalam perjanjian lama, Musa, siapa lagi? Pokoknya ada banyak nabi-nabi, pokoknya orang-orang kudus dalam perjanjian lama, mereka kalau mati, mereka tidak naik ke atas, mereka tidak naik ke sorga, mereka turun ke bawah ke namanya pangkuan Abraham atau Firdaus. Makanya kalau saudara pernah perhatikan, Yesus pernah kasih sebuah kisah, ada dua orang, yang satu Lazarus, orang miskin, dan ada seorang yang kaya, dua-duanya kemudian mati. Lazarus itu ada di pangkuan Abraham, betul dikatakan. Kemudian orang kaya itu ada di mana? Ada di alam maut. Mereka bisa saling lihat, tapi mereka terpisah oleh sebuah jurang yang begitu besar. Apa itu saudara? Mereka ada di tempat yang sama, mereka bisa lihat. Jadi orang mati di dalam perjanjian lama, mereka turun ada dua tempat. Yang pertama namanya Hades atau alam maut, yang kedua Firdaus atau pangkuan Abraham. Jadi mereka bisa lihat tapi mereka terpisah oleh jurang yang dalam. Nah saudara, orang-orang kudus masuk di situ. Tetapi waktu Yesus dia mati, saudara perhatikan. Dia bilang sama penjahat yang di sebelahnya dia bilang apa? Pada hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di mana? Di Firdaus. Nah Firdaus pada waktu itu di mana saudara? Di bawah atau di atas? Di bawah. Firdaus itu turun ke alam maut. Jadi waktu itu pada hari itu juga orang penjahat itu mati, dia turun ke Firdaus. Dan Yesus ada bersama-sama dengan dia. 3 hari setelah itu orang-orang, kalau saudara perhatikan, waktu Yesus mati itu Firdaus itu terbuka. Orang-orang mati itu dibangkitkan. Ayatnya di mana? Saya tunjukkan sama saudara. Matius pasal yang ke-27. Ini sedikit pelajaran buat kita. Matius pasal 27 ayat 51 sampai 53. Ya. Sehingga hari ini kita bisa lihat suatu gambar yang jelas kemana kalau orang mati dalam Kristus hari ini saudara. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi, bukit-bukit batu terbelah. Ayat 52. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal apa? Bangkit. Nah mereka bangkit ini bangkit tubuhnya atau bangkit rohnya? Bangkit rohnya saudara. Yang membedakan kebangkitan Yesus dan kebangkitan orang kudus pada waktu itu, Yesus bangkit secara tubuh. Orang kudus pada waktu itu bangkit secara rohnya, mereka menampakkan diri. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada apa? Kepada banyak orang. Saya bayangkan Abraham, Daud, ya kan? Siapa lagi saudara? Pokoknya orang-orang kudus perjanjian lama. Wah mereka masuk ke Yerusalem. Mereka menampakkan diri, orang-orang bisa lihat mereka. Tapi waktu Yesus naik ke sorga saudara, mereka ikut naik ke sorga. Tapi mereka naik itu berupa awan. Orang-orang kudus semua ikut naik ke sorga. Tapi hanya satu orang kudus yang punya tubuh kemuliaan, namanya Yesus. Amin saudara. Nanti semua orang kudus yang lain itu akan diberikan tubuh pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah saudara, artinya apa saudara? Hari ini kalau orang mati di dalam Kristus, mereka langsung naik ke sorga. Naik ke atas saudara. Tapi kalau orang mati di luar Kristus, mereka tetap turun ke bawah. Alam maut sampai sekarang itu masih ada, masih terbuka. Ya neraka belum ada, alam maut yang ada. Orang-orang yang meninggal di luar Kristus, mereka akan turun ke alam maut di sana saudara. Tempat penampungan sementara. Nah, mari kita kembali saudara. Jadi kenaikan Tuhan memberikan kita sebuah jaminan bahwa kita sudah punya kapling di sorga kalau kita mati hari ini. Amin saudara. Mungkin kapling kita di dunia mesti beli mahal-mahal ya. Kadang-kadang hari ini saudara ya agak susah cari ya. Tapi kita punya kapling di sorga yang sudah terjamin oleh Tuhan. Amin saudara. Yang kedua,
apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun, ini jaminan Tuhan kembali. Yang kedua, kenaikan Tuhan itu memberikan jaminan bahwa dia akan datang kembali. Amin saudara. Dan firman Tuhan berkata di dalam Kisah Rasul tadi, malaikat berkata, dengan cara yang sama Yesus naik, dengan cara yang sama pula dia akan turun kembali. Amin. Dia naik dari mana? Dari gunung Bukit Zaitun. Saya pernah ke tempat itu saudara. Dan di tempat di mana dipercaya itu tempat Yesus naik, di situ ada gereja. Jadi gereja berubah jadi masjid, jadi gereja lagi, sekarang jadi tempat bukan tempat ibadah, cuma tempat yang dikhususkan buat bagi turis saudara. Di situ ada seperti gambar kaki saudara, tidak tahu betul atau tidak saudara, ya, tapi itu seperti gambar kaki orang dewasa yang menginjak begini saudara. Tapi bukan soal tandanya saudara, amin. Yang penting kita percaya bahwa Yesus naik ke surga. Dan kalau kita berdiri di tempat itu saudara, itu kita lihat lurus ke depan, itu ada pintu gerbang. Kita bisa lihat namanya Golden Gate. Saudara tahu, waktu Yesus masuk ke Yerusalem sebelum dia diserahkan untuk disalib, dia masuk dari Golden Gate itu saudara. Dia masuk dari Golden Gate dan orang-orang teriak, Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, dia akan datang kembali, dia akan masuk kembali melalui Golden Gate itu. Tapi saudara tahu, Golden Gate hari ini itu ditutup oleh orang-orang kerajaan pada waktu kerajaan Turki. Karena mereka bilang gini, wah ini orang Yahudi, Yesus pernah bilang bahwa dia akan datang dan dia akan masuk kembali melalui pintu ini. Ya sudah, bagaimana cara yang kita cegah dia jangan masuk? Kita tutup ini pintu. Kalau saudara ke Israel, itu Golden Gate itu ditutup dengan batu besar saudara. Itu ditutup mungkin lebarnya 1 meter, 2 meter. Itu pintu itu sekarang tertutup, cuma kelihatan gerbangnya saja. Tapi itu tertutup saudara, Golden Gate. Mereka pikir itu bisa menahan Tuhan kita. Ya. Yang kedua, mereka taruh makam-makam di depan. Di depan Golden Gate itu saudara banyak kuburan. Karena mereka bilang, orang Yahudi itu takut ke kuburan. Mereka takut sama orang mati. Jadi untuk mencegah Yesus jangan datang kembali, taruh kuburan yang banyak, pintu gerbang itu ditutup supaya Yesus tidak jadi datang. Saudara tahu, tidak ada yang bisa menghalangi kedatangan Tuhan kita. Amin saudara. Firman Tuhan berkata, kalau dia menginjakkan kaki kembali di Bukit Zaitun, itu bukit itu terbelah menjadi 2 saudara. Kalau bukit terbelah jadi 2, itu kuburan semua habis saudara. Dia akan lewat dan dia akan masuk melalui Golden Gate saudara. Pintu gerbang emas. Dan saudara tahu tubuh kemuliaan dia, jangankan tembok ya, mau apapun dia bisa lewat saudara. Karena tubuh itu adalah tubuh yang tidak terkontaminasi, bukan dari debu tanah saudara. Dan saya percaya dia akan lakukan itu, dia akan datang kembali, dia akan memerintah sebagai raja. Amin saudara, kita akan mengalami itu. Ya, nah ini janji Tuhan saudara. Apabila aku pergi ke situ, aku akan datang kembali dan aku akan bawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, ini kata Thomas kepadanya, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dengan statement ini Tuhan mau bilang, keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada di dalam jalan manapun juga. Firman Tuhan berkata, dia berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini satu statement yang tegas, jelas, dan tidak perlu ditafsirkan macam-macam saudara. Ya, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi mereka tuh mau bilang sama Yesus, tunjukkan siapa sih Tuhan itu. Siapakah Bapa itu? Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku.
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Dengan kata lain, Yesus mau katakan, kalau kamu mau kenal siapakah Bapa itu, kamu lihat apa yang aku lakukan selama 3,5 tahun bersama-sama dengan kamu. Bagaimana kamu tahu siapa Bapa itu? Lihatlah aku. Ya, banyak kali orang punya pandangan, wah Yesus itu beda, Bapa itu beda. Yesus dan Bapa adalah satu. Apa yang Yesus lakukan di bumi, itu semua adalah pekerjaan Bapa. Mari kita lihat saudara. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ya, dengan kata lain, kalau hari ini saudara Yesus ada di sorga, Dia berikan kita Roh Kudus yang mengerjakan pekerjaannya di dalam hidup setiap kita. Sama seperti waktu Yesus ada di bumi, Bapa yang bekerja di dalam Dia. Hari ini kita juga ada di bumi, Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Amin saudara. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, hari ini Roh Kudus tidak dicurahkan di dalam hidup kita. Amin. Kalau Yesus tidak naik ke sorga, hari ini kita tidak punya seorang penolong yang lain. Ya, Yesus terbatas saudara. Kalau Yesus ada di bumi, saya percaya di mana Yesus ada semua orang mau ke situ. Betul? Kalau Yesus tinggal di Yerusalem, saya percaya hari ini semua orang mau pindah ke Yerusalem. Tiap hari mau lihat Yesus. Akhirnya, ya. Tapi kalau hari ini Yesus ada di sorga, tapi Dia kirimkan Roh Kudusnya buat setiap kita. Firman Tuhan katakan, di mana kita ada, di situ Yesus ada. Amin saudara. Dimanapun situasi saudara, kalau hari ini saudara kena lockdown, saudara kena PSBB, ya kita tidak bisa kemana-mana. Saudara tahu, di mana saudara ada, di situ Tuhan juga ada di situ. Karena apa saudara? Waktu Yesus naik, Dia jadikan kita sebuah ciptaan yang baru. Nah saya akan jelaskan satu ayat yang luar biasa di sini saudara. Ayat yang ke-11. Saudara perhatikan ya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga apa? Pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan apa? Pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Saya ingin kita berpikir saudara. Ya. Seruai kita yang tahu bahwa kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Ayo, apakah ayat ini sungguh-sungguh betul atau Yesus cuma lip service? Kira-kira pekerjaan apa yang Yesus maksudkan dengan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar? Apa yang kita lakukan yang tidak bisa Yesus lakukan pada waktu itu? Coba kita pikir. Pekerjaan apa yang kita bisa lakukan saat ini dan Yesus tidak bisa lakukan pada waktu itu? Sehingga dikatakan, kamu bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Apa pekerjaan apa saudara? Beritakan Injil. Ya, betul, sudah hampir. Tapi Yesus juga bisa beritakan Injil. Cuma yang Yesus tidak bisa lakukan, yang kita bisa lakukan hari ini, bukan membangkitkan orang mati. Kalau Yesus membangkitkan orang mati, kita udah pernah bangkitkan orang mati? Bangkitkan orang tidur bisa saudara ya. Bangkitkan orang mati mungkin belum. Ada yang pernah sembuhkan orang yang sakit, ya buta bisa melihat? Tidak banyak yang bisa lakukan itu. Betul, tapi ada. Betul? Yang Tuhan percayakan karunia-karunia mujizat seperti itu. Ya, ada yang bisa berjalan di atas air. Ya, itu yang Yesus kerjakan, mujizat-mujizat yang Yesus kerjakan, betul? Ada yang bisa? Ya, waktu itu ada saudara, katanya di mana? Waktu ada terjadi kebangkitan rohani, ada. Memang Tuhan bilang ada yang bisa lakukan itu.
Apalagi saudara, nah itu pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Tapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar yang Yesus tidak lakukan, tapi kita bisa lakukan apa saudara? Saudara tahu, waktu saya renungkan ini, tiba-tiba saya dapat sebuah wahyuan gini saudara. Waktu Yesus hidup, dia tidak pernah bisa membuat orang yang belum lahir baru menjadi lahir baru. Karena apa? Karena kelahiran baru itu hanya bisa dikerjakan oleh karena ada darah Yesus yang sudah tercurah oleh kematian dan kebangkitannya. Waktu Yesus hidup saudara, sekalipun Yesus bisa bangkitkan orang mati, sekalipun Yesus bisa berjalan di atas air, sekalipun Yesus bisa beri makan 5 roti dan 2 ikan. Tapi waktu dia hidup dengan tubuh Adam, dia tidak pernah bisa membuat seorang yang belum lahir baru menjadi lahir baru. Karena apa? Karena kelahiran baru itu menuntut satu harga yang dibayar oleh kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Makanya saudara tahu, mujizat terbesar itu apa? Mujizat terbesar bukan orang mati bangkit. Mujizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan. Mujizat terbesar bukan berjalan di atas air. Mujizat terbesar bukan kasih makan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terbesar adalah ketika seseorang dipindahkan dari Adam masuk ke dalam Kristus. Mujizat terbesar adalah kelahiran baru. Kelahiran baru itu adalah mujizat yang terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena kelahiran baru itu menjadikan manusia yang berdosa itu menjadi satu dengan Kristus, menjadi satu dengan Allah. Itu Yesus tidak bisa lakukan waktu dia hidup saudara. Dan firman Tuhan berkata, Yesus bilang, kamu bisa lakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar. Bahkan dari apa yang aku kerjakan. Karena apa? Yesus bilang nanti kalau aku sudah mati, aku sudah bangkit. Aku berikan satu prototipe ciptaan yang baru. Di saat itulah waktu engkau beritakan Injil. Waktu engkau beritakan tentang namaku. Waktu orang dengar tentang aku, mereka percaya kepadaku. Roh Kudus akan membuat mereka lahir baru. Mereka akan jadi satu dengan Tuhan. Mereka punya satu kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Saudara tahu itu mujizat terbesar. Saya mau katakan buat saudara, kalaupun saudara hari ini tidak punya apa-apa mungkin, saudara mungkin tidak punya apa-apa, saudara mungkin biasa-biasa, tapi saya mau pesan satu hal. Kalau saudara tahu dan tahu, saudara punya kehidupan baru dalam Kristus, itu adalah harta yang terbesar yang tidak bisa kita gantikan dengan apapun juga. Karena untuk harga itu saudara, Yesus harus mati dan bangkit. Kalau untuk menyembuhkan orang sakit, kalau untuk mencelikkan mata yang buta, kalau untuk membangkitkan orang yang lumpuh, Yesus tidak perlu mati, Yesus tidak perlu bangkit. Tapi untuk melahirkan saudara kembali, untuk bawa saudara dipindahkan dari gelap masuk pada terang yang ajaib, dia harus mati, dia harus bangkit, dia harus naik ke sorga. Makanya mujizat terbesar adalah peristiwa kelahiran baru yang kita alami di dalam hidup ini. Amin saudara. Dan kenaikan Tuhan memberikan kita sebuah jaminan. Hari ini saudara, di mana Injil diberitakan, di mana kabar baik diberitakan, di situ orang-orang bisa mendengar. Di situ ada hati yang dijamah oleh Tuhan. Dan hati yang dijamah oleh Tuhan membuat orang mengambil keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itulah Roh Kudus mengerjakan, melahirbarukan seseorang, dipindahkan dari Adam, bawa kepada Kristus. Dan saya percaya hari-hari ini adalah masanya di mana media tidak dibatasi, di mana media sosial sepertinya kita bebas mau nyampaikan apa saja. Di satu sisi ada hal yang negatif, tapi di sisi yang lain ada hal yang positif. Kita bisa beritakan Injil di mana saja, kapan saja, menjangkau siapa saja, tak terbatas oleh ruang dan waktu. Makanya bijaklah pakai media sosial saudara. Jangan pakai untuk sindir-sindir orang. Jangan pakai untuk unek-unek saudara. Unek-unek itu nyatakan saja sama Tuhan. Ya, jangan apa yang menjadi rahasia kegalauan saudara sebarkan semua. Pakai itu untuk beritakan Injil.
pakai untuk sampaikan kabar baik. Supaya orang yang dengar, mereka boleh dijamah Roh Kudus. Waktu mereka dijamah Roh Kudus, saudara. Saudara, kalau orang yang belum lahir baru, mereka boleh menerima Yesus. Itu mujizat terbesar yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Karena Yesus bilang, waktu aku masih hidup, aku tidak bisa lakukan mujizat ini. Waktu aku masih hidup sebagai manusia, aku tidak bisa lakukan ini. Tapi waktu aku sudah mati, bangkit dan naik ke sorga, aku berikan engkau kuasa. Aku berikan engkau otoritas. Waktu engkau beritakan tentang namaku, waktu engkau beritakan tentang kabar baik, apa yang aku udah kerjakan, apa yang aku udah lakukan, mati dan bangkit dan naik ke sorga. Waktu orang percaya, Roh Kudus bekerja, itu mujizat terbesar yang pernah dibuat dan tidak pernah akan ada bandingannya, saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, saudara, ini satu hal yang penting. Mari kita teruskan, saudara. Kita kembali ke Yohanes pasal yang ke-14. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Nah, saudara tahu kenapa harus dalam nama Yesus? Karena Yesus hari ini adalah imam besar buat kita. Amin. Doa kita itu memang langsung pada Bapa. Tapi kita punya seorang pengantara. Dia adalah imam besar buat kita. Saudara tahu ya, waktu doa kita naikkan melewati pengantara. Pengantara itu akan memperbaiki doa kita. Doa kita tuh seringkali banyak salahnya, banyak kelemahannya, ya. Banyak mungkin kita naikkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Banyak kata-kata kita mungkin tidak sempurna, ya. Tapi waktu kita naikkan, kenapa harus lewat namanya pengantara, namanya Yesus? Karena Yesus imam besar kita. Saya tunjukkan satu ayat di dalam Ibrani pasal yang ke-7, ya. Saudara. Sebentar ya. Saya cari ayatnya. Berbicara bahwa dia adalah pengantara kita, saudara. Ibrani 7 ayat 25. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada, kita datang kepada Allah melalui jalan apa? Oleh dia. Ya. Waktu kita datang kepada Allah melalui Yesus, maka firman Tuhan katakan dia sanggup menyelamatkan dengan apa? Dengan sempurna. Saudara jangan takut. Hidup saudara dan saya, kita banyak kelemahan, kita banyak kegagalan. Ya, kita banyak noda dan celah, tetapi kita punya seorang juru selamat yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang pada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Ia hidup senantiasa untuk menjadi apa? Pengantara. Hari ini Yesus ada di sorga ngapain? Bukan dia duduk-duduk, bukan dia santai-santai, bukan dia tidak ngapa-ngapain. Firman Tuhan berkata dia duduk di sebelah kanan Bapa di sorga, itu bukan berarti dia duduk terus. Tidak, saudara. Duduk itu adalah sebuah gambaran bahwa pekerjaan Yesus menyelamatkan kita sudah selesai. Tetapi hari ini dia ada di sorga menjadi pengantara kita. Dan firman Tuhan berkata sebagai pengantara, dia menjadi wakil kita. Dia menjadi wakil kita yang ada di sorga. Supaya apa? Supaya kita memperoleh sebuah jaminan bahwa pengantara kita, dikatakan ayat 26, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan yang lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Maksudnya apa? Hari ini kita punya seorang wakil yang merepresentasikan diri kita ada di sorga. Sehingga apa?
kita tahu dia adalah saleh, dia tidak berdosa, dia tidak pernah gagal, tidak ada celah dalam dirinya, dan dia hidup selama-lamanya. Itu memberikan kita sebuah jaminan bahwa ketika kita ada di bumi, kita aman di dalam dia. Kalau ada seorang wakil kita di sorga, kalau hari ini kita punya orang di istana presiden, dan orang itu dekat dengan presiden, dan orang itu sangat dipercaya oleh presiden. Orang itu orang kepercayaan presiden yang tidak pernah gagal, dan itu mewakili kita. Kita aman tidak, saudara? Kalau kita ada masalah tinggal bel dia, tolong dulu. Saya punya masalah, kasih tahu Pak Presiden dulu. Wih, kita tahu dia Pak Presiden pasti dengar dia, betul? Kita aman, saudara. Hari ini kita punya wakil di sorga. Orang kepercayaannya Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, penguasa dunia ini, yang punya segala sesuatu. Dan kita punya wakil yang ada di sorga, orang kepercayaannya. Kalau kita ada apa-apa bagaimana? Telepon dia, panggil dia, betul? Bagaimana teleponnya? Kalau telepon hari ini internet mungkin bisa sinyalnya terganggu, saudara. Kadang-kadang sinyalnya bisa buruk, ya. Tapi kalau kita punya jalur langsung kepada Tuhan, tidak tergantung sinyal yang ada di bumi, saudara. Kapanpun kita panggil dia, kapanpun kita bicara sama dia, dia selalu tersedia buat kita. Amin, saudara. Namanya siapa? Namanya Yesus. Kadang sinyal kita bisa buruk juga, saudara. Apa yang buat sinyal kita jadi buruk? Ketika kita mulai menjauh dari dia. Ketika kita mulai fokus dengan hal lain. Ketika kita mulai hilang kepekaan sama Tuhan. Kadang-kadang sinyal kita jadi buruk. Kita tidak peka lagi, kita tidak bisa panggil dia lagi. Tapi dia selalu ada buat kita. Dia tidak pernah berubah sedikit pun kasihnya, cintanya, kebaikannya buat hidup kita. Tapi seringkali kita yang menjauh dari Tuhan. Makanya waktu kita sadar kita punya seorang wakil di sorga, imam besar yang mewakili kita. Untuk selama-lamanya dia berdiri bagi kita. Harusnya kita sadar, kita selalu sering-sering panggil dia, betul saudara? Kita sering-sering bilang sama dia, Tuhan tolong beta, tolong saya susah hari ini Tuhan. Saya punya pekerjaan masih ada jalan buntu Tuhan, tolong bantu saya. Saudara bisa tidak saudara bicara seperti itu? Bisa, karena dia penguasa, dia pencipta langit dan bumi. Dia orang kepercayaan Bapa di sorga. Hari ini dia di sorga, saya mau bilang, dia bukan hanya sebagai Allah, tapi dia sebagai manusia. Karena dia naik mewakili kita sebagai imam besar. Dia adalah manusia. Kita punya, ada istilah orang kita. Betul? Ada orang kita di sorga. Kalau kita punya orang kita di sorga, kita aman, saudara. Amin. Dan orang kita itu ada untuk selama-lamanya buat kita. Dia tidak pernah tergantikan. Dia tidak pernah berubah cintanya. Dia tidak pernah berubah kasihnya. Dia tidak pernah berubah sikapnya terhadap kita. Sehingga apa? Waktu kita percaya ada orang kita di sorga, kita bisa panggil dia, kita bisa telepon dia, kita bisa WhatsApp dia, kita bisa selalu ya kontak dia. Dan dia tidak pernah offline, dia selalu online. Jam 1 pagi, jam 2 pagi, jam 3 pagi, ya 24 jam sehari. Siapa yang bisa online buat kita 24 jam sehari? Ya, siapa yang bisa tersedia buat kita di dunia ini? Mungkin ada restoran bisa buka 24 jam sehari. Ya. Tapi itu pun terbatas, saudara. Ada menu-menu yang sudah habis pada waktu itu. Tapi kita punya Tuhan yang tersedia buat kita 24 jam sehari. Dan dia selalu ada buat kita. Sehingga apa? Manusia terbatas buat kita. Saya mau bilang, saudara jangan pernah andalkan manusia. Manusia sehebat apapun dia terbatas, saudara. Manusia sehebat apapun dia, semakin saudara datang pada manusia, semakin dia akan kekurangan. Karena apa? Karena kita sebagai manusia kita terbatas, semua kita terbatas. Tapi kalau saudara datang pada Tuhan, dia Tuhan, memang dia adalah manusia, tapi dia manusia yang tidak terbatas, yang hari ini menjadi wakil kita yang ada di sorga. Saudara boleh datang pada dia, saudara boleh panggil dia, saudara boleh berseru pada dia, saudara panggil dia. Nyatakan apa yang menjadi isi hati saudara.
Karena kita punya Roh Kudus dalam kita hari ini. Roh Kudus itulah yang tahu isi hati Bapa. Jadi saudara, koneksi kita itu bukan pakai internet biasa, tapi pakai Roh Kudus, saudara. Roh Kudus itu tidak tergantung situasi dan waktu. Kalau pakai internet, kadang-kadang kalau udah banyak loadingnya jadi lambat. Tapi kalau Roh Kudus tidak bisa tergantung loading. Semua orang berdoa sama Tuhan, tidak pernah loadingnya jadi lambat, saudara. Kita punya akses kepada Bapa, dan Bapa tahu isi hati kita karena Roh Kudus ditempatkan dalam hidup kita. Amin, saudara. Dan hari ini kita punya pengantara, kita punya wakil yang ada di sorga. Makanya kenapa kita berdoa dalam nama Yesus. Waktu kita berdoa dalam nama Yesus, Yesus sebagai pengantara kita, dia menyempurnakan setiap doa-doa kita yang terbatas. Haleluya. Yang terakhir, setelah ini kita akan datang pada Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Yohanes pasal 14 tadi yang terakhir, saudara. Satu ayat yang terakhir, kita kembali ke Yohanes 14. Jika kamu minta sesuatu padaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Kenapa dalam nama Yesus? Karena dia pengantara kita. Kenapa dalam nama Yesus? Karena dia hari ini ada buat kita. Amin, saudara. Dia pernah tahu sebagai manusia di bumi apa yang kita rasakan. Dan dia tahu apa yang sedang kita jalani dalam hidup ini. Kalau hari ini kau punya pergumulan, kau punya masalah, kau punya tantangan dalam hidup ini. Kita punya seorang wakil yang ada di sorga. Yang hari ini sudah naik ke sorga sebagai kita. Ya, dia datang ada di sorga sebagai kita. Mari kita datang pada Tuhan. Saya ajak kita semua yang ada di rumah. Mari kita sadari siapa dia. Dia pengantara kita. Dia hari ini naik ke sorga. Dia berikan tempat buat kita. Dia siapkan tempat buat kita. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita naikkan satu pujian. Terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Mari setiap kita yang ada di rumah, saudara boleh ambil perjamuan. Kalau saudara tidak ada hostis, saudara bisa ambil roti. Dan juga kalau tidak ada anggur bisa pakai sirup ataupun teh. Tapi kita mempercayai esensinya adalah tubuh dan darah Kristus. Dan saya mau sekalipun kita ada di rumah hari ini, kita ambil dengan sebuah sikap hormat pada Tuhan. Saudara kalau ada di rumah juga saudara boleh bangkit berdiri dengan
dengan sikap yang menghormati pengorbanan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita menghargai karyanya yang mati dan bangkit buat kita. Itu adalah mujizat terbesar. Tadi saya bilang bahwa untuk orang mati bangkit, untuk orang buta melihat, untuk memberi makan 5 roti dan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, dia tidak perlu mati dan bangkit. Hanya untuk bisa menurunkan api dari langit, dia tidak perlu mati dan bangkit. Tapi untuk melahirkan setiap kita di dalam roh, supaya kita bisa lahir baru, kita bisa punya hidup baru, tidak ada cara lain, dia harus mati dan bangkit. Dia harus korbankan dirinya. Dia harus menderita naik di atas kayu salib. Itu adalah mujizat terbesar. Dan dia berkata bahwa dia tidak bisa lakukan ini selama dia masih hidup sebagai manusia. Tapi kita hari ini, waktu kita beritakan karyanya, waktu kita beritakan kabar baik ini, Injil ini, orang-orang bisa mendengar, mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan mereka boleh mengalami peristiwa terbesar yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun juga. Karena peristiwa ini menuntut Kristus, Yesus harus mati di atas kayu salib. Kita menghargai hal ini. Betapa besar cintanya buat hidup kita. Mari angkat roti di tangan kanan kita di atas kepala kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan buat kita. Pengorbanannya, karyanya, kasihnya buat kita tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat kasihmu yang hari ini kami percaya Engkau menjadikan kami baru dalam Engkau. Engkau tidak memperbaiki hidup kami yang rusak, tapi Engkau menggantikan hidup kami dengan yang baru. Kami diberikan hidup yang baru Tuhan di dalam Kristus. Kami adalah ciptaan yang baru. Oleh karena kematian dan kebangkitan Tuhan, kami punya hidup-Mu Tuhan bagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau ambil bagian dalam perjamuan ini. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengangkat roti, Dia memecah-mecahkan roti itu. Dan Dia berikan roti itu pada murid-muridnya dan Dia berkata, makanlah. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita di atas kepala kita. Anggur ini adalah lambang daripada darah Yesus. Darah yang dicurahkan untuk memberikan kita kepastian bahwa dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menghapus dosa kita. Hanya oleh darah Yesuslah kita dikuduskan. Satu kali untuk selama-lamanya. Oleh pengorbanannya bagi setiap kita. Pada waktu malam sebelum Yesus diserahkan, Ia mengangkat cawan dan Dia berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, mengingat akan pengorbananku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita renungkan kebaikannya, apa yang Dia kerjakan buat kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya yang bagi kami. Engkau berikan kami kehidupan-Mu. Engkau jadikan kami baru. Itu adalah mujizat terbesar dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, sekalipun kami belum melihat semua seperti apa yang kami harapkan. Tapi satu hal kami mau percaya bahwa Engkau telah menjadikan kami baru di dalam Engkau. Kami punya kehidupan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kirala masyana la masikana la mase. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia ada bagi kita hari ini.
24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, 365 hari dalam setahun, dia selalu tersedia bagi kita. Dia adalah imam besar kita. Dia naik ke sorga menjadi pengantara kita. Sehingga hari ini, apapun juga yang menjadi pergumulan dalam kehidupanmu, apapun juga yang menjadi persoalan, tantangan, kita bisa selalu datang kepada Bapa dengan nama Yesus. Dengan nama Yesus. Karena dia pengantara kita. Dia yang menyempurnakan setiap doa-doa kita. Dia yang menyempurnakan setiap kelemahan kita. Mari, kalau saudara ada pergumulan, silakan berdoa. Ambil waktu 1 menit ini. Nyatakan isi hatimu pada Tuhan. Bawa itu pada dia. Dia ada buat kita. Dia ada buat kita. Nyatakan apa yang ada dalam hatimu. Nyatakan itu. Ini setiap kami Tuhan. Ini setiap doa umat-Mu. Kami datang padamu Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Dalam setiap area kehidupan kami. Engkaulah jaminan kami. Engkaulah jaminan hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan isi hatimu pada Tuhan hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau Ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kiralaba shandaralaba. Hari ini kami berdiri di dalam kebenaran yang dianugerahkan bagi kami Tuhan. Sebagaimana kami berpikir di hati, di batin kami, demikianlah kami Tuhan. Hari ini kami adalah kebenaran Bapa dalam Kristus Yesus. Yesus yang sudah menyelesaikan, membayar semuanya bagi setiap kami. Hari ini kalau Engkau naik sebagai yang sulung, ini kami berdiri. Kami nyatakan ini kami anak adik-adik-Mu Tuhan. Kami percaya saat Engkau naik, kami juga hari ini Tuhan, kami akan berjalan naik Tuhan. Engkau katakan dalam firman-Mu, kami akan berjalan makin lama makin naik Tuhan. Walaupun kami ada di bumi di bawah, tapi kami berjalan makin naik. Ini porsi kebenaran kami Tuhan. Walaupun kegelapan menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa Tuhan, Engkau membawa kami berjalan melewatinya. Kami tidak pernah takut bahaya. Ada sesuatu yang akan kami lewati hari-hari ini Tuhan. Kenaikan-Mu, kematian, kebangkitan dan kenaikan-Mu membawa sesuatu yang baru dalam kehidupan orang-orang yang sudah Engkau pilih sebelum dunia dijadikan. Itu setiap kami Tuhan.
Walaupun kegelapan corona menutupi bumi, kekelaman corona menutupi bangsa-bangsa, tapi terang Tuhan sudah terbit atas umat pilihan-Mu yang Engkau pilih sebelum dunia dijadikan. Kemuliaan-Mu sudah nyata Tuhan. Hari ini kami katakan kerajaan-Mu ditegakkan di muka bumi. Kerajaan-Mu ditegakkan di bangsa-bangsa Tuhan. Kerajaan-Mu ditegakkan di keluarga-keluarga yang sementara beribadah di rumah-rumah. Sementara menikmati kehadirat-Mu dalam ibadah online. Kerajaan-Mu ditegakkan Tuhan. Saat firman-Mu diberitakan itu memperbaiki segala kesalahan. Kesalahan apapun yang ada di rumah-rumah tangga Kristen, di rumah-rumah sakit, di tempat-tempat karantina akibat kegelapan corona yang terjadi Tuhan. Hari ini kami mau katakan kesalahan itu diperbaiki, kebenaran Tuhan ditegakkan, kerajaan Tuhan ditegakkan. Kami percaya damai sejahtera, sukacita dan kebenaran yang dikerjakan oleh Roh Kudus itu sementara ditegakkan di dalam umat-Mu, di dalam kehidupan orang-orang pilihan-Mu yang sudah Engkau tentukan jauh sebelum dunia diciptakan, yang Engkau kenal dengan namanya masing-masing. Hari ini Tuhan, kami percaya kerajaan-Mu ditegakkan di rumah-rumah sakit. Seluruh pasien yang sementara diisolasi, yang sudah dinyatakan positif, yang sudah parah sekalipun, kerajaan Tuhan ditegakkan. Engkau katakan kalau kami minta dalam nama Yesus diberikan. Hari ini kami satu hati bersama seluruh orang-orang pilihan yang menyaksikan ibadah online ini. Kami satu hati, kami minta Tuhan. Kiralah bata karalah bada. Kiralah bara boleh ada, corona boleh ada, tapi umat-Mu akan berjalan melewatinya. Umat-Mu berjalan melewatinya semakin naik Tuhan. Kiralah bata karalah bata karalah bata karalah bata karalah bata karalah bata bata. Kiralah basya da 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 bata karalah bata bata bata. Kiralah bara. Pekerjaan besar juga yang sementara dikerjakan melalui anak-anak Tuhan yang Engkau sudah pilih, yaitu memberitakan Injil melalui pelayanan online ini Tuhan. Kami mau katakan bahwa kabar baik ini boleh tersebar sampai ke ujung-ujung bumi, menggenapi kerinduan-Mu Tuhan untuk cepat bersekutu dengan kami para mempelai-mempelai yang sudah Engkau siapkan itu Tuhan, untuk memasuki pesta perjamuan kawin anak domba, menerima upah yang sudah Engkau siapkan Tuhan. Kiralah basyata karalah batakan. Ada urapan Tuhan, ada suatu kebangkitan yang besar saat pemberitaan Tuhan disampaikan secara online. Ada kebenaran yang dinyatakan, memperbaiki segala kesalahan, memperbaiki segala kelakuan Tuhan. Kiralah basyata karalah. Pakai juga pastor senior kami, keluarganya yang tidak pernah lelah letih, hampir setiap hari Tuhan, hampir setiap malam Tuhan. Kalau bukan dengan kekuatan yang Engkau beri, bukan dengan kekuatan yang Engkau beri, dia melangkah di dalam kekuatan-Mu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur. Engkau akan membela, menjagai dia, keluarganya, setiap usahanya, semua orang yang Engkau percayakan dalam kehidupannya. Engkau perhitungkan itu Tuhan. Setiap yang melayani Tuhan, jemaat-Mu Tuhan. Ekonomi dari dunia ini mungkin mengalami krisis, tapi kami memiliki ekonomi kerajaan sorga, kerajaan Allah. Kami mau nyatakan bahwa uang bukan mengatur, tapi kehidupan yang dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita, itu selebih dari segala-galanya, menjadi penyedia, menjadi pengatur hidup kami, mensuplai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Aba Bapa, kami mengucap syukur Engkau luar biasa. Iblis boleh mereka-rekakan yang jahat dengan cara ibadah di rumah-rumah,
Dengan cara gereja tidak dipenuhi lagi dengan jemaat. Tapi justru di rumah-rumah ada kebenaran yang ditegakkan. Bahkan mungkin dia itu ayah, dia itu ibu, dia itu saudara kami yang tidak pernah bergereja. Hari-hari ini mereka sementara membaca firman. Dan firman itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sementara mendengarkan kabar baik itu Tuhan. Terima kasih, kami naikkan ucapan syukur. Pakai terus DOCC Tuhan. Pakai terus visi yang Kau sampaikan lewat gembala ini Tuhan. Biar setiap kami yang Kau percayakan ada bersama-sama dengan Pastor Rudy dan keluarganya. Kami menyatukan visi. Kami mendukung total Tuhan. Tidak ada pemikiran-pemikiran yang lain. Yang ada sesuai dengan Filipi 4 ayat 8. Itulah hidup kami. Apa yang benar, apa yang murni, apa yang suci. Patut didengar, patut dipikirkan. Itu yang akan kami pikirkan Tuhan. Satu hati dengan pastor senior kami. Terima kasih Abba Bapa. Ini ucapan syukur kami. Makasih Yesus. Engkau menjadi abang kami, kakak kami. Ini kami anak-anak-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita saksikan headline news. Jangan lewatkan program Yuk Ba Omong Tentang Yesus di streaming Facebook Pastor Rudy Harto dan DOCC Church Kupang. Jemaat dapat memberikan persembahan di nomor-nomor rekening yang tertera atau dengan meng-scan barcode persembahan melalui M-Banking. Ya, Bapak Saudara, kita masih punya program Yuk Ba Omong Tentang Yesus ya. Besok kita akan bertemu lagi di Yuk Ba Omong Tentang Yesus setiap jam 9 malam waktu Indonesia Tengah buat jemaat DOCC. Diharapkan semuanya dapat bergabung. Hari-hari ini kita terus dengarkan tentang Yesus dan saya percaya itu adalah kekuatan buat setiap kita untuk kita tetap melangkah dalam kehidupan ini. Kita berdoa bahwa semua yang terjadi ini ya ada rancangan Tuhan, ada kedaulatan Tuhan, ada kebaikan Tuhan di tengah situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap orang yang berseru pada nama Tuhan tidak akan pernah dipermalukan dan selalu ada keselamatan jalan keluar. Baik, kita akhiri. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap jalanku ku memuji-Mu. Bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu Yesus, ku memuji-Mu, ku memuji-Mu. Mari setiap umat Tuhan, saudara yang di rumah, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Buka hati saudara, angkat tangan saudara dan terimalah berkat Tuhan pada hari ini. Biarlah Tuhan sumber segala yang baik memberkati hidupmu. Engkau adalah biji mata Tuhan, engkau ciptaan yang baru, engkau ada dalam Kristus, engkau adalah kepunyaan Kristus.
Kristus hari ini ada di sorga, menjadi pembelamu, menjadi pengantaramu. Dia selalu berdoa buat hidupmu, dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia memberkati setiap area dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, setiap area dalam hidupmu ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan. Dia adalah jalan keluar buat hidupmu, dia adalah damai sejahteramu, dia adalah kekuatan dalam setiap area kehidupanmu. Terimalah anugerahnya pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati kita, shalom.